Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum menjelaskan atau mempresentasikan mengenai data flowcard dari siklus yang kami teliti uh, dari entitas bisnis Al-Fatih Mobilindo, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang dimana kelompok kami terdiri dari Fatia dengan NIM 21043086, Farik Arashi Ibrahim dengan NIM 21043085, dan Kamilia Mufidah dengan NIM 21043042. Adapun data flowcard yang akan kami jelaskan terdiri dari siklus penjualan atau pendapatan, siklus pembelian, dan siklus penggajian. Siklus penjualan atau pendapatan akan dijelaskan oleh Kamila Mufida atau saya sendiri, dan siklus pembelian akan dijelaskan oleh Farik Arashi, dan siklus penggajian akan dijelaskan oleh Fatia. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan mengenai data flowcard atau DFC dari siklus penjualan atau pendapatan. Ini adalah merupakan data flowcard dari siklus penjualan atau pendapatan dari Al-Fatih Mobilindo. Nah, di sini terdiri dari beberapa yang terlibat dalam proses transaksi penjualan atau pendapatan, yang dimulai dari pelanggan, bagian penjualan, bagian persediaan, bagian pengiriman, bagian keuangan, dan pemilik bisnis sendiri. Nah, dari sini kita akan memulainya dari pelanggan. Nah, di pelanggan ini, pelanggan melakukan proses memilih mobil yang ingin dibelinya, kemudian memesan mobil tersebut. Nah, dari sini dokumen yang dikeluarkan adalah daftar pesanan mobil yang diinginkan. Kemudian saat terjadi pemesanan, pelanggan membayarkan sejumlah DP yang ditransferkan ke bank si pemilik bisnis. Nah, kemudian ini ditandai dengan 1.1 yang kemudian akan disorot ke pemilik bisnis. Nah, di dalam bagian pemilik bisnis ini, kemudian pemilik bisnis menerima dan mengecek mutasi yang masuk atas DP tersebut. Nah, kemudian pemilik bisnis tersebut mengeluarkan bukti mutasi uang masuk, yang kemudian di bagian 2.1 ini akan disampaikan ke bagian penjualan. Nah, sampai daftar pesanan mobil yang diinginkan dan bukti TFDP yang dikeluarkan, kemudian dilanjutkan ke bagian penjualan. Nah, dokumen-dokumen ini kemudian di bagian penjualan membuat kwitansi pembelian. Nah, habis itu dokumen yang dikeluarkan adalah kwitansi pembelian mobil, yang kemudian diberikan ke pelanggan, kwitansi pembelian mobil, dokumennya. Kemudian setelah itu, setelah kwitansi pembelian dikeluarkan, bagian penjualan membuat catatan penjualan secara manual. Nah, adapun dokumen yang dikeluarkan atas membuat catatan penjualan tersebut adalah buku catatan penjualan dan kwitansi pembelian mobil. Nah, di sini ditandai dengan nomor 2 dan nomor 7. Nomor 2 ini artinya kwitansi pembelian ini dikirim ke bagian keuangan, dan di bagian 7 ini dikirim ke mana dia ya? 7 ke pemilik bisnis. Nah, kemudian kwitansi pembelian mobil ini dikirim ke bagian persediaan untuk bagian persediaan menyiapkan mobil yang diorder. Nah, kemudian dari proses ini dokumen dikeluarkan adalah dokumen yang terkait dengan mobil tersebut, dan kemudian dokumen selanjutnya yaitu mobil yang diorder. Nah, selanjutnya setelah bagian persediaan, kita lanjut ke bagian pengiriman. Dokumen-dokumen yang terkait dengan mobil dan mobil yang diorder kemudian dikirim oleh bagian pengiriman. Di sini ada proses mengirim mobil. Nah, setelah mengirim mobil, kemudian mobilnya udah diberikan dan dokumen-dokumennya diberikan, kemudian di sini ditandai dengan tanda 1, yang kemudian kita balik lagi ke bagian pelanggan, di mana pelanggan mengecek mobil, kemudian menerima
dan membayar sisa pembayaran mobil tersebut. Nah, kemudian si pelanggan membayarkan sejumlah uang yang belum dilunasi, sehingga di sini ditulis dokumen bukti transfer pelunasan yang kemudian ditandai dengan nomor 3, yang dimana nomor 3 ini berlanjut ke bagian nomor 3. Di bagian pengiriman. Nah, bagian pengiriman menerima bukti transfer tersebut. Nah, kemudian dokumen yang dikeluarkan adalah bukti transfer pelunasan. Bagian pengiriman kemudian mengirim bukti transfer pelunasan ke pemilik usaha. Nah, dokumen yang dihasilkan adalah bukti transfer pelunasan dan kemudian ditandai dengan nomor 4. Nah, nomor 4 ini akan berlanjut ke bagian pemilik bisnis, di mana pemilik bisnis menerima dan mengecek mutasi uang masuk atau atas pelunasan. Kemudian dokumen yang dihasilkan adalah bukti mutasi uang masuk, yang kemudian ditandai dengan nomor 5, yang kemudian dilanjutkan dengan bagian keuangan untuk membuat laporan keuangan. Nah, setelah bagian pengiriman, kita lanjut ke bagian keuangan. Di bagian keuangan ini, nomor 2 itu dari transaksi kwitansi pembelian dari bagian penjualan, dan 2.2 ini dari pemilik bisnis atas penerimaan bukti uang masuk atas DP, dan nomor 5 ini ditandai untuk bukti uang masuk atas pelunasan, yang kemudian diproses untuk menjadi laporan keuangan. Nah, dari proses membuat laporan keuangan ini, kemudian dihasilkan laporan keuangan, dan laporan keuangan ini disimpan dengan file kertas, yang dimana ditandai dengan segitiga terbalik, dan kemudian ditandai dengan nomor 6, yang kemudian diproses oleh pemilik bisnis untuk menerima atau mengecek laporan keuangan. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Ini seharusnya laporan keuangan, bukan laporan posisi keuangan. Nah, dokumen yang dihasilkan adalah laporan keuangan dan kemudian disimpan dokumen tersebut dalam bentuk kertas. Kemudian di nomor 7, di nomor 7 ini pemilik bisnis menerima dan mengecek biaya catatan penjualan dari si bagian penjualan. Nah, kemudian dokumen yang dihasilkan adalah buku catatan penjualan yang kemudian disimpan dalam buku catatan penjualan. Nah, setelah itu baru selesai atas siklus penjualan. Nah, adapun ancaman yang mungkin terjadi dalam entitas bisnis ini adalah 3 yang dapat saya berikan. Yang pertama adalah karyawan yang berkolaborasi untuk menjual mobil dengan harga yang lebih tinggi yang ditetapkan tanpa memberitahu pemilik bisnis. Nah, adapun pengendalian internalnya yaitu membuat brosur daftar harga mobil yang ada di showroom, sehingga pelanggan dapat mengetahui harga sebenarnya dan tindakan yang memungkinkan untuk terjadinya kecurangan dapat terhindari. Kemudian, catatan penjualan yang manual dan hanya tercatat di buku akan membahayakan bisnis, karena semua data penjualan hanya tercatat di buku. Hal ini akan menyebabkan kesulitan jika buku tersebut hilang atau rusak. Nah, adapun pengendalian internalnya yaitu membuat backup data ke dalam laptop, yang kemudian untuk mencegah kerusakan atau mencegah kerusakan data atau hilangnya data di buku manual. Kemudian, pembagian kerja yang tidak teratur. Dalam bisnis ini, bagian penjualan, persediaan, pengiriman dilakukan oleh 2 orang saja, dan 1 karyawan lagi di bagian keuangan. Hal ini menyebabkan timbulnya kesempatan-kesempatan untuk berbuat kecurangan. Nah, adapun pengendalian internalnya adalah buatlah job desk masing-masing karyawan. Tentukan mana yang boleh dihandle dan mana yang tidak boleh dihandle. Lengkapi lokasi dengan CCTV dan lakukan pengecekan mendadak untuk bisa mengecek situasi sebenarnya. Sekian penjelasan mengenai data flowcard atas siklus penjualan atau pendapatan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki untuk siklus sistem pembelian mobil untuk data flowcard-nya yang akan dijelaskan oleh Farik. Kepada Farik, dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data flowchart pada pembelian mobil yang terdiri dari penjual, pembelian, dan juga keuangan. Dimulai dari penjual, yaitu pada surat-surat kendaraan akan diberikan kepada pembeli, atau di sini pihak Alfati Mobilindo. Kemudian pihak Alfati Mobilindo sendiri akan melakukan pengecekan kendaraan dan surat-surat kendaraan. Setelah melakukan pengecekan, jika cocok, maka akan melanjutkan dengan negosiasi harga. Namun jika tidak, surat-surat kendaraan akan dikembalikan kepada penjual. Dan setelah cocok, melakukan negosiasi harga oleh pihak Alfati Mobilindo dan juga penjual. Dan jika harga cocok, akan melanjutkan dengan membuat faktur pembelian. Namun jika tidak, surat-surat kendaraan akan dikembalikan lagi kepada penjual. Pada saat pembuatan faktur pembelian itu akan dibuat bersama dengan penjual. Selanjutnya, setelah melakukan pembayaran, pihak Alfati Mobilindo sendiri akan mengambil mobil kepada penjual. Selanjutnya, setelah pengambil mobil yang dilakukan oleh Alfati Mobilindo kepada penjual, pihak Alfati Mobilindo sendiri akan memberikan faktur pembelian tadi kepada pihak keuangan atau bagian keuangan. Selanjutnya akan dibuatkan laporan pembelian oleh bagian keuangan. Mungkin begitu saja dan selesai dari data flowchart sistem pembelian mobil. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya fraud dalam pembelian mobil. Yang pertama, pemalsuan dokumen kendaraan. Yang kedua, kendaraan bekas tabrak yang telah diperbaiki namun tidak disebutkan saat pengecekan. Yang ketiga, odometer yang telah diset ulang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu cek kelengkapan dokumen mobil, cek fisik dan garansi resmi mobil, cek interior mobil dan eksterior mobil, periksa catatan servis mobil, jangan tergiur dengan harga miring, lakukan test drive, dan yang terakhir pastikan mobil bebas dari banjir dan tabrak. Baiklah, mungkin segitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farid atas pemaparannya. Baiklah, selanjutnya mengenai siklus penggajian untuk data flow card-nya yang akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data flow chart pada sistem penggajian karyawan. Terdapat pada bagian karyawan, bagian keuangan, pemilik, dan bagian bank. Dimulai dari data absensi. Data absensi tersebut terdapat pada bagian keuangan pada data absensi dan lalu diinput data absensi tersebut dan dilakukan database untuk menghitung gaji dan membuat laporan penggajian. Lalu melakukan pencetakan laporan penggajian. Laporan penggajian tersebut dicek kembali lalu laporan penggajian yang sudah valid. Dan kemudian dicetak bukti transfernya tersebut. Apabila bukti transfer telah dicetak, melakukan validasi laporan gaji dan laporan penggajian yang valid sudah valid. Pada bagian bank, laporan penggajian yang sudah valid dan pembayaran gaji karyawan selesai. Kemungkinan terjadinya fraud dalam penggajian mobil, penggajian karyawan maksudnya, pembayaran gaji yang berlebihan. Solusinya menggunakan software payroll karena penghitungan gaji akan dilakukan secara sistem. Dengan adanya sistem ini akan mengurangi kecurangan dan bersifat transparan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia atas pemaparannya. Uh, Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.